Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue udah ada sepatu Nike Air Max 95 Neon. Asli guys, gue happy banget sih bisa ngedapetin sepatu yang satu ini. Karena udah lama gue pengen, mungkin nunggu kayak 10 tahun gitu sepatu ini. Akhirnya baru kesampaian sekarang. Karena gue kasih tahu kalian aja nih ya, jujur nih, ini sepatu yang menurut gue secara desainnya itu masterpiece. Kita langsung aja unboxing nih guys. Boxnya kayak gini, klasik banget. Dan sepatunya nih, kalian bisa lihat cakep banget ya sih. Kayak vibe-nya tuh vintage, 90s banget. Dan rasanya yang doyan sama sepatu-sepatu kayak gini tuh yang OG sneakerhead gitu. Orang-orang sneakerhead yang udah ada dari beberapa tahun ke belakang. Secara waktu gue ngepost sepatu ini kemarin di Instagram, yang komen tuh kayak Tequila, terus ada Mas Den dari Air Max Indonesia, sama Ray Putra juga sampai-sampai nge-like. Di komennya itu pada bilang susah banget ngedapetin sepatu ini, udah sold out di mana-mana. Emang bener sih, kemarin pas gue cek di Invincible itu kayak cepet banget sold out. Rasanya di Atmos juga mereka sempat bikin event dan sold out juga. Tapi kemarin waktu kita sempat bikin video vlog ke Jakarta, gue masih bisa tuh nemuin sepatu ini di JD Sport sama di Nike Store Sensi. Jadi mudah-mudahan sih sekarang masih ada, karena kalau nggak salah pair yang rilis di Indonesia juga cukup banyak guys. Dan mungkin buat kalian para sneakerhead baru yang penasaran, kenapa sih sepatu kayak gini tuh banyak banget yang demen, banyak banget yang suka. Kalau lihat di luar negeri juga banyak banget orang yang ngantri untuk ngedapetin sepatu Air Max 95 Neon ini. Gue tuh sampai nge-search di Google, gue buka websitenya Hypebeast dan ada artikelnya. Ini ngomongin 5 alasan kenapa sepatu ini tuh jadi timeless klasik, jadi masih relevan sampai sekarang. Yang pertama di sini tulisannya, sepatunya tuh secara desain itu kayak ngasih gebrakan gitu, emang unik banget pada masanya. Terus di sini juga ada ngomongin kalau sepatu ini pada masa rilisnya itu harganya mahal. Sepatu yang dulunya harganya cuma $140, sepatu ini berhasil mendobrak harga tersebut. Pertama kali dijual dengan harga $170. Terus abis itu juga secara estetik ini juga banyak diterima. Terus sempat juga dipakai oleh beberapa rapper, makanya terkenal banget. Dan yang terakhir, sepatu ini terbukti udah bisa melewati beberapa generasi gitu guys. 30 tahun masih dirilis sampai sekarang, masih banyak orang yang nyari. Ya pastinya emang ternyata sepatu ini se-ikonik itu. Dan kalau buat gue sendiri ya guys, ngelihat sepatu ini bahkan di tahun 2026, ya masih berasa ajaib gitu sih desainnya. Beda banget sama sepatu-sepatu zaman sekarang bahkan. Dan secara desainnya sendiri, Sergio Lozano itu doi berhasil menggabungkan elemen fashion di sepatu running yang di masa era itu tuh mereka pada belum kepikiran kayak gitu loh guys. Dan ternyata pas gua kulik desainnya ada di sepatu ini malahan terinspirasi dari anatomi badan manusia. Sesuatu yang gua ngerasa kok bisa kayak gitu, aneh juga. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir abis dijelasin juga make sense aja sih. Terutama di bagian bawahnya, dibilang ini tuh menyerupai tulang punggung. Di sininya nih kayak tulang punggung. Terus di bagian materialnya yang ini menggunakan gradasi suede di bagian samping, itu seperti anatomi dari otot manusia. Dan dari sisi lacing systemnya yang di area atas ini terinspirasi dari bagian rusuk manusia juga. Dan bagian ini jujur aja yang paling ngena di gue sih. Makanya secara fit waktu pakai sepatu ini gue seneng banget, dimana gue pakai true to size di sepatu ini dan fitnya berasa nyaman aja gitu. Secara keseluruhan menopangnya enak, secara struktur sepatunya enak, dan bisa nge-sculpt di kaki gue dengan enak banget waktu gue pakai sepatu ini. By the way, secara shape sepatunya juga gue rasa sih kayak bagus gitu ya guys. Sisi area toe-nya juga cakep. Secara strukturnya nih seamless, dari sisi desainnya menurut gue juga cakep banget. Meskipun kalau ngomongin dari sisi teknologi yang ditawarkan, feel-nya sih menurut gue
Kalau dibandingin sama sepatu zaman sekarang ya B aja sih. Secara ini teknologi klasik pada tahun 95, tapi pada masanya sepatu ini tuh jadi dobrakan yang gokil banget gitu. Secara ini jadi sepatu pertama dari Nike yang air unit di bagian forefootnya itu bisa ke expose, dan juga terutama untuk edisi 2026 ini Nike juga mengimplementasikan Big Bubble Air Unit yang kelihatan lebih gede nih di bagian belakang sepatunya. By the way, dari sisi air unitnya itu ada beberapa chamber juga di area belakang, ada yang terkoneksi juga. Dan kalau kalian pengen tahu detailnya bahkan di area bawah sepatunya, di sini terdapat tulisan kayak 20 PSI, 25 PSI, 5 PSI yang ini menunjukkan tekanan air unit yang ada di sepatu ini juga. Dan kalau ngomongin feel, sekali lagi tadi gue udah ngomong biasa aja, nggak yang gimana-gimana banget, teknologi klasik. Feel-nya neutral, nggak yang aneh-aneh. Tapi ini menurut gue tetap lebih nyaman dibandingkan sama Nike Air Max 1 yang collab sama Cloud yang baru aja gue beli kemarin. Kalau itu rasanya kayak keras banget gitu. Di sepatu ini nggak yang keras-keras banget, nggak yang empuk juga, tapi masih oke banget dan sangat-sangat wearable untuk digunakan sebagai sepatu daily. Pas gue pakai, gue juga ngerasanya sepatunya tuh agak tinggi ya, karena bagian midsole-nya tebel gitu, tapi secara keseluruhan gue juga demen banget dari sisi feel yang ditawarkan, dari sisi fit, dan juga keseluruhan yang ada di sepatu ini. Dan gue happy makainya, itu yang paling penting sih, happy makainya. Kalau kalian punya sepatu enak tapi nggak happy makainya juga kayak percuma gitu nggak sih? Dan sepatu ini tuh kalau pas dipakai juga vibe-nya tuh loh guys, rasanya tuh kayak beda gitu. Rasanya tuh kayak balik ke masa lalu, nyobain sepatu dari tahun 95 dengan colorway yang secakep ini, detail neon hits yang secakep ini, apalagi ada tulisan Air Max di bagian tangnya yang ini juga vintage banget, klasik banget. Perpaduan material ini ada kayak sejenis mesh-meshnya di bagian atas yang ngasih depth yang gokil, ada reflective hitsnya juga, dan secara keseluruhan sih berasa kayak sepatu yang garang sih. Kalau ngomongin desain, menurut gue sih sepatu ini 10 out of 10 lah, agak keselak dikit, 10 out of 10. Dan untuk bagian outsole-nya sendiri sebenarnya sih basic aja, outsole yang udah sering banget kita temukan di sepatu klasiknya Nike, pakai waffle pattern. Dan ini sih nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, tapi ya it is what it is dan udah sering kita temuin aja guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike Air Max 95 Neon. Sekali lagi, specifically untuk colorway ini gue kasih rating 10 out of 10, cakep banget sepatunya. Dan secara kenyamanan sih ini ya standar aja lah guys, SNS gue nyebutnya, standar naksir sneakers. Kalau nyari yang empuk-empuk banget, yang bener-bener berasa cushionnya, menurut gue sih ya sekarang udah lebih banyak brand yang menawarkan hal tersebut, teknologi yang menawarkan fitur-fitur kayak gitu. Tapi kalau ngomongin klasik, ngomongin history, ya ini jadi salah satu sepatu yang nggak terkalahkan sih kalau kata gue. Dan gue nggak tahu juga ya, orang-orang masih pada tertarik nggak sih sama sepatu-sepatu kayak gini. Takutnya kadang tuh kita sering review sepatu klasik, sepatu yang memang secara historical value-nya tuh menarik, tapi nggak terlalu banyak yang nonton. Orang-orang lebih demen yang kayak ya sepatu-sepatu gitulah. Ya intinya itu guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian nonton, thank you so much, nonton sampai akhir, thank you banget. And see you next video guys, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Cakep sih warna gini, sumpah.